Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Mari belajar administrasi keuangan bersama Pak Robi Kurnia. Sobat Administrator, pada video kali ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam administrasi keuangan, yaitu kas kecil. Nah, melalui pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu memahami beberapa hal penting. Pertama, memahami definisi kas kecil, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kas kecil dan mengapa perusahaan membutuhkannya. Kedua, menjelaskan tujuan dibentuknya kas kecil, agar kalian tahu fungsi dan manfaatnya dalam kegiatan operasional sehari-hari. Ketiga, mengenali karakteristik kas kecil yang membedakannya dari jenis kas lainnya. Dan yang keempat, memahami metode pengelolaan dana kas kecil, supaya kalian bisa mengetahui bagaimana dana kas kecil dikelola dengan efektif dan efisien. Kas kecil, petty cash. Halo Sobat Administrator, pernahkah kamu bingung bagaimana perusahaan membayar pengeluaran kecil sehari-hari? Membeli alat tulis, membayar parkir, atau menjamu klien? Bayangkan, jika semua pengeluaran sekecil apapun harus menggunakan kas utama atau bahkan dicek. Tentu tidak efisien, kan? Kas besar sama dengan tidak efisien untuk pengeluaran kecil. Disinilah peran kas kecil atau petty cash. Kas kecil merupakan sejumlah uang tunai yang dibentuk perusahaan yang jumlahnya relatif kecil atau mendadak. Jadi kas kecil bisa disebut juga uang tunai untuk pengeluaran kecil, mendadak. Tujuan pembentukan kas kecil. 1. Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, misalnya menggunakan cek untuk pengeluaran yang sangat kecil. 2. Meringankan beban tugas kasir utama atau kasir besar. 3. Mempercepat pengeluaran dana untuk kegiatan mendadak yang memerlukan pembayaran tunai. 4. Membantu karyawan dalam hal dana talangan saat ada keperluan mendesak. Karakteristik kas kecil. Ada beberapa ciri khas kas kecil yang wajib kamu tahu. 1. Jumlahnya dibatasi dan tidak besar. 2. Digunakan untuk pengeluaran rutin dan kecil. 3. Kas kecil disimpan terpisah di tempat khusus. Dana kas kecil diurus oleh petty cash holder. Ingat, kas tidak hanya uang fisik. Secara akuntansi, yang mencakup benda-benda kas seperti wesel, cek, prosedur pengelolaan kas kecil. Sekarang kita masuk ke bagian prosedur pengelolaan kas kecil. Ada dua metode utama. Kita bahas yang pertama, metode dana tetap, atau Impress Fund System. Artinya saldo kas kecil selalu tetap setelah pengisian kembali. Jadi, metode dana tetap, Impress Fund System. Saldo awal sama dengan saldo setelah pengisian. Saat terjadi pengeluaran, kasir kecil tidak mencatat jurnal, ia hanya mengumpulkan bukti-bukti. Jurnal dibuat saat pengisian kembali, yaitu sejumlah uang yang telah dikeluarkan. Perhatikan jurnalnya. Pada saat pembentukan dana kas kecil, dicatat pada jurnal di mana kas kecil dicatat di sisi debit dan kas dicatat di sisi kredit. Selanjutnya, pada saat terjadi transaksi pengeluaran kas kecil untuk pembayaran pembiayaan tidak di jurnal.
Ketika pengisian kembali kas kecil, maka sistem dana tetap akan mencatat sebagai berikut. Biaya-biaya yang dikeluarkan dicatat di sisi debit dan kas dicatat di sisi kredit. Apabila terjadi pengembalian dana kas kecil, yang dianggap terlalu besar, maka akan dicatat pada jurnal sebagai berikut. Kas dicatat di sisi debit dan kas kecil dicatat di sisi kredit. Nah, sekarang kita akan bahas metode yang kedua adalah metode dana berubah, atau Fluctuating Fund System. Sesuai namanya, saldo kas kecil selalu berubah karena dicatat setiap ada pengeluaran. Ingat, metode dana berubah, saldo selalu berubah. Selanjutnya, pada proses metode dana berubah, pengeluaran kas kecil langsung dicatat sebagai jurnal. Dan saat pengisian kembali, jumlahnya tidak harus sama dengan yang dikeluarkan, bisa saja lebih besar atau lebih kecil, tergantung kebutuhan. Inilah contoh pencatatan jurnal metode dana berubah, Fluctuating Fund System. Jurnalnya juga berbeda. Saat pengeluaran, akun kas kecil dikredit. Saat pengisian, kas kecil didebit. Saat terjadi pengeluaran, misalnya untuk membayar kebutuhan operasional kecil seperti pembelian alat tulis atau biaya transportasi, akun kas kecil dikredit karena jumlah uang kas kecil berkurang. Sebaliknya, saat dilakukan pengisian kembali kas kecil, yaitu ketika perusahaan menambah saldo kas kecil agar kembali ke jumlah semula, akun kas kecil didebit karena saldo kas kecil bertambah. Inilah perbedaan pencatatan jurnal metode dana tetap dengan metode dana berubah. Pada pengelolaan dana kas kecil sangat terlihat jelas perbedaannya. Singkatnya, kas kecil adalah solusi efisien untuk pengeluaran kecil. Ingat, dana tetap, impres, hanya jurnal saat pengisian, dana berubah, fluctuating, jurnal setiap kali pengeluaran. Dengan memahami materi ini, kamu siap mengelola keuangan perusahaan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Video berikutnya akan membahas pencatatan jurnal metode dana tetap dan metode dana berubah. Jangan lupa ikuti terus video pembelajaran ini. Terima kasih.